Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur. Selamat datang di Bando Gaib Jawa. Di kanal ini, kami tidak hanya bercerita tentang kegelapan dan ketakutan, tetapi tentang pilihan-pilihan manusia ketika hidup terasa sempit, tentang bisik-bisik yang sering dianggap sepele, dan tentang harga yang harus dibayar saat seseorang mencoba jalan pintas. Kisah yang akan Anda dengar bukan sekadar cerita horor. Ia lahir dari realitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Usaha kecil, dapur yang harus tetap mengepul, utang, harapan, dan iman yang perlahan diuji. Cerita ini mengangkat tema pesugihan Juragan Batako, sebuah kisah tentang rezeki yang datang terlalu mudah, tentang bangunan yang berdiri kokoh di luar, namun perlahan meretakkan batin orang yang membangunnya. Tidak semua kengerian memiliki wujud. Kadang, yang paling menakutkan adalah keputusan yang kita ambil sendiri. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Semoga menjadi pengingat bahwa tidak semua yang tampak sebagai rezeki benar-benar membawa berkah. Selamat menyimak. Pagi di kampung itu selalu dimulai dengan suara azan subuh yang menggema pendek, lalu sunyi. Setelahnya, ayam-ayam berkokok saling menyahut, dan angin membawa bau tanah basah dari sawah belakang rumah. Di samping rumah berdinding setengah tembok itu, Sumarno sudah berdiri sejak sebelum matahari naik, mengaduk campuran semen, pasir dan air di sebuah bak besar yang catnya mengelupas. Dulu ia buruh bangunan, ikut proyek ke proyek, tidur di los-los sempit, makan seadanya. Ketika proyek terakhir berhenti mendadak dan mandor menghilang tanpa membayar sisa upah, Sumarno pulang kampung. Tabungan tidak seberapa, tapi ia masih punya tenaga dan sedikit keahlian. Dari situlah usaha Batako kecil-kecilan ini dimulai. Catakan Batako dari besi tua ia beli bekas. Setiap pagi, ia menuang adonan ke dalamnya, memadatkan dengan tangan, lalu menjemur hasilnya di halaman samping rumah. Batako-batako itu tampak kasar, berat, dan tidak indah. Namun bagi Sumarno, setiap kepingnya adalah harapan. Janji bahwa dapur tetap mengepul, dan anaknya bisa terus sekolah. Istrinya, Sri, biasanya keluar membawa teh panas menjelang pukul 7. "Hati-hati punggungmu," katanya singkat. Mereka jarang bicara panjang di pagi hari. Pikiran masing-masing sudah dipenuhi hitung-hitungan. Di warung ujung gang, obrolan warga tak pernah jauh dari harga sembako dan cicilan. "Semen naik lagi," kata Pak RT semalam. "Pasir mulai susah. Listrik mau disesuaikan." Sumarno hanya mengangguk setiap mendengarnya, sambil menghitung dalam kepala. Berapa batako harus terjual minggu ini agar cukup membayar utang toko bangunan? Pesanan sedang sepi. 2 bulan terakhir hanya ada 1 rumah yang dibangun. Selebihnya, orang-orang memilih menunda. Anak Sumarno, Dika, sebentar lagi masuk SMP. Biaya daftar ulang sudah diumumkan. Angkanya membuat dada Sumarno sesak. Malam-malam, ia duduk di ruang tengah, membuka buku catatan lusuh berisi pemasukan dan pengeluaran. Angkanya tak pernah benar-benar seimbang. Kadang ia berpikir, andai saja dulu proyek tidak berhenti. Andai saja ada sedikit keberuntungan. Tapi hidup tidak berjalan dengan kata andai. Sore hari, setelah batako disusun rapi, Sumarno mencuci tangan di keran kecil dekat dapur. Air mengalir keruh sebentar, lalu jernih. Ia menggosok telapak tangan kuat-kuat. Debu semen masih menempel di sela-sela jari, di garis-garis kulit yang mengeras. Ia menggosok lagi, sampai perih. Aneh, gumamnya pelan. Biasanya debu itu mudah hilang. Saat maghrib tiba, suara azan kembali terdengar, lebih dekat, dari musola kampung. Sumarno berwudu sekali lagi. Air terasa dingin. Ia memperhatikan lengannya. Ada sisa abu tipis, seperti bayangan. Meski ia yakin sudah bersih, ia mengibaskannya, lalu masuk ke dalam rumah. Di lantai, sisa-sisa debu batako terbawa angin sore. Sri menyapunya pelan. Tidak ada yang istimewa hari itu. Tidak ada firasat, tidak ada rasa takut. Hanya kelelahan, perhitungan, dan harapan kecil yang digantungkan pada benda-benda berat di halaman samping rumah. Batako-batako itu diam, menyerap panas senja, menunggu esok hari, menunggu dibeli, menunggu menjadi dinding bagi kehidupan orang lain.
sementara kehidupan Sumarno sendiri masih rapuh, ditopang oleh hitung-hitungan yang semakin tipis. Beberapa hari setelah itu, Sumarno mulai sering mendengar cerita yang sama, datang dari mulut berbeda. Di warung kopi, di tepi lapangan, bahkan saat mengantar Batako ke rumah Pak Lurah, orang-orang menyebut satu nama dengan nada setengah berbisik. Juragan Batako di kampung sebelah. Baru setahun, tapi sekarang punya truk sendiri, kata seseorang sambil menyeruput kopi. Pesanannya nggak pernah putus, sahut yang lain. Padahal dulu juga sama-sama nol. Sumarno mendengarkan tanpa banyak menanggapi. Ia tahu cerita semacam itu sering dibesar-besarkan. Kampung memang suka mengagungkan keberhasilan orang lain, lalu membandingkannya diam-diam dengan kegagalan sendiri. Namun entah kenapa, cerita itu terus terngiang, menempel di kepala seperti debu Batako di kulit. Sore itu, saat matahari condong ke barat, Sumarno duduk di bangku bambu depan rumah. Punggungnya pegal, tangannya kasar. Ia sedang menghitung ulang sisa Batako yang belum terjual ketika Pak Wiryo datang. Lelaki tua itu dikenal sebagai orang lama di kampung. Tidak menjabat apa-apa, tapi ucapannya sering dianggap berat. Pak Wiryo duduk tanpa banyak basa-basi. Ia menatap tumpukan Batako di halaman, lalu mengangguk pelan. "Usahanya jalan ya, No," katanya. "Alhamdulillah, ya begini," jawab Sumarno singkat. Beberapa saat mereka diam. Angin sore berembus membawa bau semen dan rumput kering. "Kamu tahu kenapa ada orang yang usahanya lancar terus?" tanya Pak Wiryo tiba-tiba. Sumarno mengangkat bahu. "Rezeki masing-masing, Pak." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Betul, tapi kadang rezeki itu dicari lewat jalan yang gak semua orang mau atau kuat." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa tekanan. Namun Sumarno merasa dadanya mengeras. Ia menunggu kelanjutan. Tapi Pak Wiryo hanya menatap halaman, seolah berbicara tentang cuaca. "Ada cara biar usaha nggak seret," lanjutnya pelan. "Tapi ya, ada pantangannya." Sumarno tersenyum kaku. "Saya orang biasa, Pak. Cukup yang halal saja." Pak Wiryo mengangguk, seakan sudah menduga jawaban itu. "Iya, nggak semua orang cocok. Saya cuma bilang, karena dulu kamu kerja keras. Sayang kalau capeknya nggak kebayar." Tidak ada penjelasan lebih jauh. Tidak ada ajakan. Pak Wiryo pamit tak lama kemudian, meninggalkan kalimat yang menggantung di udara sore. Malamnya, Sumarno susah tidur. Ia memejamkan mata, tapi pikirannya berputar. Kalimat "ada pantangannya" muncul berulang. Ia mencoba menepisnya dengan doa, dengan mengingatkan diri bahwa hidup memang harus sabar. Namun saat bangun untuk sholat malam, ia mendapati tangannya masih terasa kering dan berdebu, meski sudah berkali-kali dicuci. Keesokan harinya, Sri bercerita tentang tetangga yang bilang usaha Batako Sumarno kurang berani. Kata itu membuatnya tersentak. "Berani bagaimana?" tanyanya. Sri menggeleng. "Entahlah, omongan orang." Sumarno mengangguk, tapi dadanya terasa sesak. Ia menatap cetakan Batako, menghitung lagi. Angka-angka itu tetap tidak ramah. Sementara di luar, cerita tentang juragan kampung sebelah semakin sering terdengar, semakin mulus, semakin menggoda. Sumarno tahu ia sudah menolak, secara lisan, dengan jelas. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia mendapati dirinya berpikir, kalau cuma tahu caranya dulu saja, apa salahnya? Tidak ada rasa takut, tidak ada bayangan aneh, hanya kelelahan, dan sebuah pintu yang sedikit terbuka di dalam pikirannya, cukup lebar, untuk membuatnya terus menoleh. Awalnya Sumarno hanya ingin tahu, tidak lebih. Ia menemui Pak Wiryo di suatu sore, dengan alasan mengantar Batako yang dipesan ke rumah sepupu lelaki tua itu. Setelah Batako diturunkan, mereka duduk di teras. Angin berembus pelan. Tidak ada suasana rahasia. Tidak ada bisikan gelap. "Kalau sekadar menjaga lancar," kata Pak Wiryo sambil menyalakan rokok lintingnya, "sebenarnya cuma soal disiplin." Sumarno menunggu. Produksi jangan asal jam. Ada waktu yang bagus, ada yang sebaiknya dilewati. Sama seperti orang dagang. Nggak buka saat maghrib, nggak nutup saat malam tertentu. "Itu saja?" tanya Sumarno, sedikit lega. Pak Wiryo mengangguk. "Dan jangan lupa niat. Sama satu lagi, kalau sudah mulai, jangan berhenti di tengah jalan." Tidak ada mantra, tidak ada janji kekayaan. Hanya saran yang terdengar masuk akal, bahkan mirip petual orang tua. Malam itu Sumarno menggeser jadwal kerjanya. Ia mulai mencetak Batako selepas Isya, berhenti sebelum subuh,
lalu melanjutkan lagi setelah matahari naik. Di sudut halaman, ia meletakkan piring kecil berisi kopi pahit dan rokok. Kata Pak Wiryo, buat penghormatan saja, biar usaha nggak sepi. Sumarno melakukannya dengan perasaan setengah malu. Ia tidak merasa sedang berbuat salah. Semua itu terlihat biasa, bahkan terlalu biasa untuk disebut aneh. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian apapun. Tidak ada suara ganjil, tidak ada bayangan. Namun seminggu kemudian, seorang pemborong datang memesan ratusan batako untuk renovasi rumah mertuanya. Lalu menyusul pesanan lain, dan yang lain lagi. Batakomo kuat, kata orang-orang, padat. Sumarno hanya tersenyum, meski di dalam hatinya ada keheranan kecil. Ia tidak merasa bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tangannya tetap sama pegalnya, punggungnya tetap sakit, tapi hasilnya berbeda. Di warung orang-orang mulai memanggilnya juragan dengan nada bercanda. Sri terlihat lebih tenang saat menghitung uang belanja. Buku catatan yang dulu penuh coretan merah, kini mulai rapi. Namun ada satu hal yang tidak berubah, debu. Setiap selesai bekerja malam hari, Sumarno selalu merasa lengannya berat. Debu batako menempel lebih tebal, seperti enggan dilepas. Ia mencuci tangan lebih lama dari biasanya, tapi rasa kesat itu tetap ada. Saat sholat, pikirannya sering melayang ke halaman, ke cetakan yang masih basah, ke piring kecil yang selalu ia ganti isinya. Cuma sementara, katanya pada diri sendiri, biar stabil dulu. Suatu malam listrik padam sesaat, mesin cetak berhenti. Sumarno refleks hendak mematikannya sepenuhnya, tapi teringat pesan Pak Wiryo. Ia ragu, lalu menyalakan genset kecil. Mesin kembali bergerak, mengeluarkan suara berat yang menenangkan sekaligus melelahkan. Ia berdiri menatap cetakan, merasa sedikit bodoh karena patuh pada aturan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Tapi batako tetap tercetak rapi, tidak ada yang salah. Usaha itu berjalan lancar, terlalu lancar. Sumarno mulai jarang menghitung dengan cemas. Pesanan datang lebih cepat dari perkiraannya. Orang-orang menyebutnya beruntung. Ia mengangguk, meski di dalam hatinya ada pertanyaan kecil yang belum berani ia ucapkan. Mengapa semua ini terasa seperti mengalir sendiri, tanpa ia dorong sekuat dulu? Di halaman, batako-batako itu berjejer rapi, mengering dalam diam. Rezeki datang tanpa banyak diminta, dan justru disitulah, tanpa suara dan tanpa bentuk, rasa tidak nyaman itu mulai tumbuh pelan, seperti retak halus yang belum terlihat, tapi sudah ada. Sumarno mulai menyadari bahwa malam tidak lagi sepi. Awalnya hanya perasaan samar. Saat matahari tenggelam dan warna langit berubah kusam, halaman samping rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Udara mengental, membawa bau semen basah bercampur sesuatu yang pahit, seperti daun tua diremas. Angin berembus pelan, tapi tidak menyejukkan. Mesin cetak batako kembali dinyalakan selepas isya. Suaranya terdengar sama, logam bergesek, adonan dipadatkan. Namun gema yang tertinggal terasa lebih panjang. Setiap hentakan seolah memantul ke sudut-sudut gelap halaman, lalu kembali ke telinga Sumarno dengan jeda yang aneh. Ia bekerja sambil menunduk, berusaha fokus. Tapi beberapa kali ia berhenti, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tumpukan batako yang disusun rapi dan bayangan pohon mangga yang bergerak pelan tertiup angin. Capek, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun rasa diawasi itu tidak pergi, terutama saat maghrib lewat dan malam benar-benar jatuh. Sumarno merasa seolah ada sesuatu yang berdiri tak jauh darinya. Bukan sosok, bukan bayangan, hanya keberadaan yang membuat tengkuknya dingin. Pada malam Jumat, perasaan itu lebih kuat. Mesin tidak boleh berhenti. Itu satu-satunya pantangan yang benar-benar ia ingat. Maka saat suara azan Isya terdengar, Sumarno menunda sholat. Nanti saja, katanya dalam hati, toh masih ada waktu. Ia terus bekerja, membiarkan suara mesin menelan panggilan ibadah. Ketika akhirnya ia mematikan mesin dan masuk ke rumah, jam sudah lewat. Ia berwudu dengan tergesa. Air mengalir di telapak tangan yang terasa kaku. Saat berdiri menghadap kiblat, pikirannya kosong, tapi bukan tenang. Doa-doa meluncur tanpa makna, seperti diucapkan orang lain melalui mulutnya. Selesai sholat, ia duduk lama di sajadah. Dadanya terasa sesak, seolah ada beban yang tidak terlihat menekan dari dalam. Ia menghela napas, lalu berdiri. Di halaman, piring kecil berisi kopi dan rokok masih utuh. Asap rokok tidak habis, padahal angin cukup kencang. Bau pahit itu bercampur dengan bau semen, membuat perutnya mual. Malam-malam berikutnya, suara-suara kecil mulai terasa asing. Cetakan batako yang diletakkan rapi terdengar seperti bergeser,
Padahal saat diperiksa posisinya sama. Daun-daun kering di tanah berdesir, seolah ada langkah pelan melewatinya, lalu diam. Sri pernah menegurnya. "Kamu jarang ke musola sekarang." Sumarno mengangguk tanpa menatap. Kerjaan lagi banyak. Ia tidak menceritakan apapun. Tidak ada yang perlu diceritakan, pikirnya. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Tapi setiap kali azan berkumandang, ada jeda singkat di dadanya, antara ingin berhenti dan rasa enggan yang tidak ia mengerti asalnya. Pada suatu malam Jumat, angin datang lebih kencang, bau aneh itu lebih tajam. Sumarno bekerja dengan kepala tertunduk, keringat mengalir di pelipis, mesin terus bergerak. Suaranya memenuhi halaman, terlalu ramai untuk sebuah rumah kecil di kampung yang seharusnya tidur. Di tengah kebisingan itu, Sumarno sadar ia tidak sendirian. Bukan karena melihat sesuatu, tapi karena kesunyian kampung terasa menjauh, seolah halaman itu terpisah dari dunia sekitar, berdiri sendiri dalam malam yang terlalu ramai. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata. Saat membukanya kembali, semua tampak sama. Namun rasa diawasi itu menetap, diam, sabar, seperti menunggu ia terbiasa. Permintaan itu tidak datang sebagai perintah. Ia muncul pelan, seperti saran yang terlalu sering diulang. Pak Wiryo mampir lagi suatu sore. Berdiri lama menatap tumpukan batako yang kini hampir memenuhi separuh halaman. Kalau mau kuat terus, katanya tanpa menoleh, bahan juga harus dari tempat yang tepat. Sumarno tidak langsung paham. Baru ketika Pak Wiryo menyebut tanah di sudut kebun belakang, tanah yang dulu bagian dari pemakaman lama, dadanya terasa mengeras. Tanah itu sudah lama dibiarkan. Tidak ada nisan, hanya gundukan yang tak pernah ditanami. "Cuma sedikit," kata Pak Wiryo, seolah membaca ragu di wajah Sumarno. "Campur saja, biar nyatu." Sumarno mengangguk, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ia tahu tanah itu tidak haram secara hukum, tapi ada rasa tidak pantas yang sulit dijelaskan. Namun pesanan terus datang. Pemborong meminta lebih cepat. Kalau ia menolak, mereka bisa pindah ke tempat lain. Akhirnya ia mengambil tanah itu, sedikit. Hanya satu karung kecil. Ia mencampurnya tanpa berpikir panjang, menunduk, tidak berani menatap adonan terlalu lama. Hasilnya mengejutkan. Batako-batako itu lebih padat, lebih keras. Beberapa tukang memujinya. "Ini kuat sekali, No. Dipaku juga susah pecah." Sumarno tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke dadanya. Buruh yang membantunya bertambah 2 orang. Ia membayar mereka harian, pas-pasan. Jam kerja makin panjang, terutama malam. Suatu hari salah satu buruh mengeluh pusing dan muntah. "Masuk angin," kata Sumarno, meski ia tahu bau semen dan debu di malam hari semakin pekat. Ia mulai terbiasa menutup mata. Terbiasa bilang, "Sabar dulu." Terbiasa menunda upah sehari dengan janji besok. Di kampung, orang-orang tak lagi banyak mampir. Tetangga yang dulu sering menyapa kini hanya mengangguk dari jauh. Sri semakin sering diam. Mereka jarang makan bersama. Jikapun duduk satu meja, obrolan berhenti di tengah. "Kamu berubah," kata Sri suatu malam. Pelan tapi tegas. Sumarno tidak menjawab. Ia terlalu lelah untuk membela diri. Suatu pagi, Sri menunjuk dinding ruang tengah. Ada garis retak tipis memanjang dari sudut jendela ke bawah. Padahal rumah itu baru direnovasi setahun lalu. Menggunakan batako buatan Sumarno sendiri. Mungkin pondasinya, katanya singkat. Retakan itu bertambah, hari demi hari, kecil tapi jelas. Sementara batako-batako di luar rumah dikirim kemana-mana, menyanggah rumah orang lain dengan kokoh. Sumarno mulai sering berdiri lama menatap dinding rumahnya sendiri. Ia menempelkan telapak tangan ke retakan itu. Ada debu halus jatuh, menempel di kulitnya. Ia menggosoknya, tapi bekasnya tinggal. Di malam hari doa-doanya semakin pendek, kadang berhenti di tengah. Ia merasa seperti membaca sesuatu yang tidak lagi ia yakini sepenuhnya. Rezeki itu nyata, uang ada, pesanan penuh. Tapi satu persatu, hal yang dulu ia anggap biasa mulai menjauh. Tidur nyenyak, obrolan hangat, rasa cukup. Bangunan di luar sana berdiri tegak. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus meretak, pelan, tanpa suara, menunggu runtuh. Mimpi itu datang hampir setiap malam. Sumarno selalu berada di tempat yang sama. Halaman belakang rumah, tanah terbuka, basah dan gelap. Ia menggali tanpa tahu apa yang dicari. Tangannya masuk ke tanah hingga pergelangan, dingin dan berat. Saat lubang cukup dalam,
tanah itu berubah menjadi adonan semen. Ia berhenti menggali dan mulai mencetak batako, satu demi satu tanpa henti. Setiap selesai satu, angka muncul di kepalanya. Jumlah, harga, utang, keuntungan, semua bercampur, berputar, tak pernah selesai dihitung. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi punggung. Di luar, mesin cetak masih berdiri diam. Tidak ada suara apapun. Tapi dadanya terasa penuh, seperti baru saja bekerja semalaman. Mimpi itu berulang. Kadang ia terbangun sambil mengepalkan tangan, merasakan tekstur kasar yang masih tertinggal di kulit. Kadang ia terbangun dengan mulut komat-kamit, seolah masih menghitung. Di siang hari, tubuhnya bergerak seperti biasa, mengaduk, mencetak, menyusun. Pesanan tetap datang, uang masuk teratur. Secara kasat mata, hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan. Ia tidak lagi merasa bersih. Setiap berwudu, ia mencuci tangan lebih lama. Air mengalir deras, membasahi lengan sampai siku. Ia menggosok, mengulang niat dalam hati. Tapi saat mengangkat tangan, selalu ada rasa kesat yang tertinggal. Seperti ada lapisan tipis yang tidak terlihat, menempel di kulit dan lebih dalam lagi, di dada. Saat sholat, pikirannya kosong, tapi bukan tenang. Bacaan doa terdengar seperti gemah di ruang besar yang hampa. Ia tahu lafadznya, tahu urutannya, tapi tidak merasakan apa-apa. Tidak takut, tidak khusyuk. Hanya selesai. Kadang ia berhenti di tengah, duduk lama, menatap sajadah. Kenapa begini? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban, tidak ada suara, hanya detak jam dinding dan bau debu yang samar. Sri semakin jarang bertanya. Wajahnya tampak letih, matanya sering merah. Dika lebih banyak diam, mengurung diri di kamar. Rumah terasa penuh, tapi sunyi. Suatu malam, setelah menghitung uang hasil penjualan, Sumarno menyadari tangannya gemetar. Bukan karena kurang, justru karena lebih. Angka-angka itu seharusnya menenangkan, tapi yang muncul justru rasa takut. Takut kehilangan, takut berhenti, takut jika semua ini ditarik kembali. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk. Dalam pikirannya, mimpi itu muncul lagi. Menggali, mencetak, menghitung. Tidak ada akhir, tidak ada cukup. Sumarno mulai mengerti, tanpa ada yang mengatakan, rezeki ini tidak gratis, bukan karena ada makhluk yang menuntut, bukan karena ancaman yang jelas, tapi karena setiap hari ia menyerahkan sedikit demi sedikit rasa bersalahnya, sampai ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Di luar, batako-batako itu terus mengering di bawah matahari. Kuat, kokoh, siap menyangga bangunan orang lain. Di dalam, retakan itu melebar, tidak terlihat, tidak bersuara, tapi nyata dan semakin sulit diabaikan. Keputusan itu tidak datang dengan keberanian. Ia datang dengan kelelahan. Suatu subuh, setelah mimpi yang sama terulang lagi, menggali, mencetak, menghitung, Sumarno duduk lama di tepi ranjang. Napasnya berat, dada terasa penuh, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Ia menatap wajah Sri yang tertidur gelisah, lalu menoleh ke arah kamar Dika yang lampunya masih menyala. Aku harus berhenti, gumamnya pelan. Bukan sebagai janji, hanya sebagai pengakuan. Pagi itu, sebelum mulai bekerja, Sumarno mengambil piring kecil di sudut halaman. Kopi pahit masih setengah penuh, rokok tinggal abu panjang. Ia angkatnya tanpa banyak pikir, lalu membuang isinya ke selokan. Piringnya ia pecahkan dan dikubur seadanya. Tidak ada doa khusus, tidak ada permintaan maaf, hanya rasa ingin lepas. Ia juga mematikan mesin cetak lebih awal, meski malam itu jadwalnya tidak boleh berhenti. Saat azan maghrib terdengar, ia masuk ke rumah, berwudu, dan sholat tepat waktu. Gerakannya kaku, tapi ia bertahan sampai selesai. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Keesokan harinya, sesuatu mulai berubah. Beberapa batako yang baru dicetak tampak retak halus setelah dijemur. Awalnya 1-2, lalu bertambah. Saat diangkat, beberapa patah begitu saja. Padahal adonan dibuat seperti biasa. Seorang pemborong datang, melihat-lihat, lalu menggeleng. Maaf Noh, saya cari yang lain dulu. Ini banyak yang pecah.
Pesanan dibatalkan, menyusul yang lain. Telepon yang biasanya ramai kini sepi. Di hari ketiga, salah satu buruh terpeleset saat mengangkat batako dan kakinya terkilir. Tidak parah, tapi cukup membuat pekerjaan berhenti. Sumarno mengantar pulang buruh itu tanpa banyak bicara. Di jalan, dadanya terasa semakin sesak. Rumahnya sendiri mulai menunjukkan tanda yang lebih jelas. Retakan di dinding melebar. Suatu malam, saat hujan turun deras, terdengar bunyi krek dari ruang tengah. Plesteran jatuh, menyisakan garis panjang seperti bekas cakar. Sri menangis tertahan. Ini kenapa semua? Sumarno tidak menjawab. Ia hanya berdiri memandangi dinding, merasa kecil di dalam rumah yang dulu ia banggakan. Ia mencoba beribadah lebih rajin, datang ke musola, duduk di saf belakang. Orang-orang melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengusir, tapi ia merasa jarak itu nyata. Malam Jumat datang, mesin tidak ia nyalakan. Ia duduk di ruang tengah, membaca doa pelan-pelan. Angin bertiup dari celah jendela, membawa bau debu basah. Tidak ada suara aneh, tidak ada apapun. Justru itu yang menekan. Hari-hari berikutnya berjalan berat, uang menipis cepat, batako yang tersisa banyak rusak. Usaha yang dulu berjalan tanpa didorong kini seperti mati perlahan. Sumarno sadar, berhenti tidak berarti kembali ke titik awal. Ada harga yang harus dibayar. Ia tidak melihat sosok apapun, tidak mendengar ancaman, hanya rangkaian kejadian yang sunyi, rapi, dan kejam, seperti catatan yang ditutup paksa. Sumarno akhirnya mengerti. Ada keputusan yang tidak bisa ditarik begitu saja. Ada jalan pintas yang, sekali diinjak, meninggalkan bekas panjang. Dan bekas itu kini harus ia lalui, langkah demi langkah, tanpa jaminan akan sampai dengan utuh. Tidak ada hari runtuh yang dramatis. Usaha batako itu tidak hancur oleh satu kejadian besar, melainkan oleh kelelahan yang menumpuk. Mesin cetak dibiarkan diam, cetakan besi berkarat perlahan di sudut halaman. Tumpukan batako yang tersisa sebagian retak, sebagian lagi dibiarkan ditumbuhi lumut tipis. Sumarno tidak lagi menghitungnya. Ia mencari kerja serabutan, mengangkut pasir, membantu renovasi kecil, apa saja yang datang. Uangnya pas-pasan, sering kurang. Tapi setiap kali pulang sore hari, langkahnya terasa lebih ringan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada lagi jadwal malam yang mengikat. Tidak ada pantangan yang membuatnya ragu berhenti saat azan terdengar. Rumah mereka masih retak di beberapa bagian. Dinding ruang tengah tidak lagi rata. Namun Sumarno mulai memperbaikinya pelan-pelan. Batako yang ia buat sendiri, tanpa campuran aneh, tanpa jam khusus, dipasang satu persatu. Tangannya kembali pegal, punggungnya kembali sakit. Tapi ia tahu, setiap keping itu lahir dari keringat yang jujur. Sri ikut membantu. Kadang mereka bekerja tanpa banyak bicara. Kadang tertawa kecil saat satu batako miring dan harus dilepas lagi. Dika sesekali ikut mengaduk adonan, tangannya belepotan semen. Rumah itu tidak kembali utuh seperti dulu, tapi terasa hidup. Kampung perlahan kembali tenang. Orang-orang tidak lagi berbisik soal usaha Sumarno. Sebagian menyapa seperti biasa, sebagian tetap menjaga jarak. Tidak apa-apa, ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Bekas-bekas itu akan tinggal, seperti retak halus di dinding. Tidak selalu terlihat, tapi ada. Suatu sore, Sumarno duduk di teras, menatap halaman yang kini lebih lenggang. Angin membawa bau tanah kering. Tidak ada piring kecil, tidak ada kopi pahit yang dibiarkan dingin, hanya debu biasa yang mudah dibersihkan. Ia menyadari sesuatu yang sederhana. Semua yang ia alami bukan tentang makhluk, bukan tentang bayangan, bukan tentang kekuatan yang datang dari luar. Semuanya bermula dari satu keputusan kecil, menerima jalan pintas ketika hidup terasa terlalu berat. Dari sana, ia perlahan mengorbankan hal-hal yang dulu ia anggap sepele. Waktu ibadah, empati, kejujuran pada diri sendiri. Pesugihan itu bukan transaksi gaib semata. Ia adalah pengkhianatan yang pelan, yang terasa wajar karena dibungkus kebutuhan. Janjinya bukan kaya, melainkan rasa cukup yang palsu, cukup uang, cukup aman, cukup dihormati, tanpa pernah benar-benar cukup di dalam. Malam datang, azan terdengar dari musola. Sumarno berdiri, mengambil air wudhu. Tangannya masih kasar,
masih berbekas kerja. Tapi saat air mengalir, ia merasa bersih. Tidak sempurna, tidak ringan sepenuhnya, tapi jujur. Ia tahu hidupnya tidak akan mudah, usahanya tidak akan kembali seperti dulu. Namun bangunan yang tersisa kini berdiri di atas pilihan yang ia pahami dan tanggung sendiri. Dan itu, baginya, sudah cukup. Demikianlah kisah pesugihan Juragan Batako. Sebuah cerita tentang rezeki, pilihan, dan harga yang tidak selalu tertulis di awal. Apa yang dialami Sumarno bukan tentang makhluk gaib semata, melainkan tentang manusia yang perlahan mengorbankan nurani demi rasa cukup yang terlihat tapi kosong di dalam. Dalam hidup, jalan pintas sering tampak lebih ringan, namun setiap langkahnya meninggalkan bekas, dan tidak semua bekas bisa dihapus dengan mudah. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa rezeki bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang cara dan ketenangan batin saat kita menjalaninya. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Banda Gaib Jawa. Jika kalian menyukai kisah-kisah horor bernuansa lokal, mitos Nusantara, dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, jangan lupa like untuk mendukung kanal ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya, tulis komentar jika kalian punya pengalaman, pendapat, atau ingin berbagi cerita serupa. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap waspada, tetap rendah hati, karena tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.